Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat narasumber kita Al Ustadz Dr. Haji Helmi Basri LCMA, yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Bapak Dr. Haji Mukni, yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Bapak Haji Yusrizal SH, yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Bapak Dr. Haji Nurman MSI, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Riau Bapak Profesor Dr. Haji Syafrinaldi SH MCL, yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3 di lingkungan Universitas Islam Riau, yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah Islam Kampus Universitas Islam Riau Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra MSI, yang kami hormati Ketua LPM, LPPPM, SPI, Kepala Badan Biro di lingkungan Universitas Islam Riau, yang kami hormati Sekretaris Lembaga Dakwah Islam Kampus Universitas Islam Riau Bapak Ari Antoni Putra SPD MA, serta Bapak Ibu dosen, karyawan, dan mahasiswa yang hadir secara virtual pada pagi yang berbahagia ini. Dengan senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diiringi salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana pada pagi yang berbahagia ini kita hadir bersama dalam acara Kajian Islam Rutin Bulanan Universitas Islam Riau. Mudah-mudahan acara ini dapat kita laksanakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita awali dengan mendengarkan kajian Islam rutin bulanan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Helmi Basri LCMA. Kepada Ustadz, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Rektor yang saya hormati dengan seluruh jajarannya serta para hadirin wal hadirat baik secara langsung maupun dari jarak jauh ya. Teknologi ini memang mendekatkan yang jauh. Tapi saat yang sama kadang-kadang menjauhkan yang dekat juga. Ada 3 orang dekat-dekatan masing-masing jauh sebenarnya. Karena mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang penuh berkah ini alhamdulillah kita bisa kembali bermajelis. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk membuat umur kita menjadi berkualitas. Karena di antara orang yang terbaik itu kata Rasul adalah orang yang umurnya panjang dan hidupnya berkualitas. Dan orang yang buruk itu, yang jelek itu adalah umurnya panjang tapi hidupnya tak berkualitas. Kita berharap ini sebagai wasilah untuk memahami agama kita, memahami syariat kita, yang memang harus senantiasa kita jadikan panduan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan harus kita ukur kebenarannya melalui syariat, agar kita mendapatkan pahala di balik setiap kegiatan yang kita laksanakan. Sama-sama juga kita harus
berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa bangga untuk mendalami sunnah-sunnahnya, bangga untuk tetap berada di atas sunnahnya, serta merasa terhina atau merasa tersakiti kalau seandainya sunnah itu dilecehkan. Karena banyak kecenderungan untuk melecehkan sunnah Rasulullah yang sebenarnya yang diinginkan adalah melecehkan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada Nabi, kita buktikan dengan cinta kita kepada risalah yang beliau bawa. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di Yaumal Mahsyar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Rektor dan seluruh yang berhadir, ini adalah pertemuan yang kedua kita di kajian Maqasidus Syariah setelah kita membicarakan pengantarnya. Jadi pertemuan yang pertama itu kita bicara seputar pengantarnya saja, bagaimana urgensinya, dan saya ingin jajaki dulu sebelum kita lanjut pada yang kedua ini. Masih ingat tidak kita? Dan saya bawa hadiah ini. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, ada kita bahas dua ungkapan ulama besar, yang dari dua ungkapan itu nampak oleh kita betapa pentingnya maqasid asy-syariah. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali, dan yang kedua adalah Imam Asy-Syatibi. Apa ungkapan ulama yang berdua itu? Sebelum kita mulai nih, saya bawa hadiah nih. Siapa yang jawab kalau betul? Baik yang mendengar secara virtual, online, atau yang ada di ruangan ini. Ada? Silakan, Dokter. Ruhnya dari segala amal atau ibadah. Iya. Jadi ruhnya. Jadi dalam artian bahwa ketika kita beramal atau beribadah, maka apa yang kita tuju dari ibadah dan amal kita itulah yang disebut maqasid syariah. Yang Imam Al-Ghazali? Baik. Iya, biar. Tidak dengar protes orang itu. Iya, pada dia. Yang saya hilang langsung jawabannya. Tiba-tiba Al-Ghazali hilang. Yang saya ingat Imam Asy-Syatibi itu menyatakan bahwa maqasid syariah itu adalah ruhnya dari segala amal atau ibadah yang kita laksanakan. Betul. Al-maqasidu ruhul amal. Itu Imam Asy-Syatibi. Yeah. Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali saya lupa. Imam Al-Ghazali? Tapi substansinya saya rasa antara Imam Asy-Syatibi dan Al-Ghazali itu sama-sama memang mempunyai sebuah pemikiran bahwa maqasid syariah itu adalah ruhnya daripada segala amal atau ibadah yang kita lakukan. Baik itu ibadah dalam artian ibadah maqdhah ataupun ibadah ghairu maqdhah. Tak terbayang dari Al-Ghazali. Ini ungkapan Imam Al-Ghazali ini tak kalah menariknya dari yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan al-maqasidu qiblatul mujtahidin. Qiblatul mujtahidin. Kiblatnya para mujtahid. Baik, walaupun cuma satu ungkapan yang jadilah. Jadi ini ada buku. Ini alhamdulillah di bulan Agustus ini Allah mudahkan terbit 2 buku saya. Ini adalah bagian dari kajian Maqasidus Syariah. Yang pertama ini teori ma'alatul af'al.
teori prediksi maslahat dalam menetapkan sebuah hukum. Jadi kalau terjadi problem, masalah baru dalam kehidupan kita, tidak ada nasnya, tidak ada hadisnya, tengok maslahatnya. Kalau mendatangkan maslahat, agama membolehkan. Tapi kalau mendatangkan mudarat, agama pasti melarang. Itu namanya teori ma'alatul af'al. Jadi judulnya, teori ma'alatul af'al, solusi problematika kontemporer dalam bingkai maqasid syariah. Nanti kita akan sampai ke sini dalam majelis kita ini, insya Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bukunya, ini untuk hadiahnya. Sedangkan yang kedua, alhamdulillah yang juga terbit di Agustus, Usul Fikih Terapan. Usul Fikih Terapan ini bagaimana kita paham bahwa usul fikih itu bukanlah ilmu teori, seperti yang ada pada asumsi banyak orang. Teori sehingga membosankan. Tapi usul fikih itu sebenarnya adalah berkaitan langsung dengan kehidupan kita. Karena dia ada kaidah-kaidah yang bisa menjawab masalah. Dan itulah yang dibahas oleh para ulama dulu melalui kaidah-kaidah. Kalau seandainya umpamanya ada ayat larangan jual beli saat azan Jumat. Kalau terjadi juga jual beli saat azan, sah enggak jual belinya? Kalau enggak sah berarti nasi yang dimakan itu haram. Karena konsekuensi sah jual beli halalnya. Dan atau kemudian larangan itu apakah hanya untuk laki-laki saja atau masuk perempuan? Karena hubungannya sama sholat Jumat. Yang berikutnya, apakah yang dilarang itu hanya jual beli saja? Gimana dengan kegiatan lain yang juga membuat kita lalai untuk ke masjid, rapat umpamanya di kantor. Orang udah mau azan kita masih aja rapat. Bisa enggak pakai ayat tadi untuk melarang perbuatan itu? Itu semua adalah semuanya pekerjaan usul fikih melalui kaidah. Jadi bukunya Usul Fikih Terapan, Urgensi dan Aplikasi Kaidah Usul dalam Istinbat Hukum. Ini niat saya hadiah untuk rektor ini. Ini untuk rektor kita ini. Alhamdulillah Allah mudahkan. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Kalau seandainya ada yang rasanya diperlukan buku itu ya bisa tinggal dikontak saja, bisa kontak Ustaz Anton mungkin atau saya langsung. Insya Allah mudah-mudahan saya berharap ini menjadi amal jariah insya Allah. Baik, kita lanjutkan materi kita pada bagian yang kedua ini. Kita akan fokus pada 2 poin saja. Kaitannya dan maqasid syariah yaitu definisi dan pembagiannya. Definisi dan pembagiannya. Barangkali nanti kita akan banyak berdiskusi ya. Kalau dulu kayaknya sedikit waktu kita berdiskusi. Nanti kita berikan waktu lebih banyak. Baik. Bapak Rektor dan seluruh yang berhadir pada hari ini, pada pagi ini. Maqasid syariah itu sekarang ini sudah menjadi satu bidang ilmu tersendiri, bisa dikatakan seperti itu, yang terpisah dari usul fikih. Kalau dulu kan maqasid syariah itu cenderung bergabung dengan usul fikih, karena yang disorot dalam persoalan maqasid itu rata-rata larinya kepada maslahat. Dan maslahat itu baru dibahas dalam kajian usul fikih itu dalam bab qiyas. Dalam bab qiyas. Karena salah satu dari rukun qiyas itu adalah harus ada illat hukum. Nah, maslahat ini dijadikan sebagai illat dalam penetapan sebuah hukum. Tetapi Ibnu Ashur, At-Tahir Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur, salah seorang dari ulama maqasid dari Tunisia, beliau punya ide bahwa maqasid syariah pantas untuk menjadi bidang ilmu tersendiri, terpisah dari usul fikih. Kenapa demikian? Karena secara epistemologi, ontologi, aksiologi itu ada semuanya. Apa yang ada pada usul fikih juga ada pada maqasid syariah. Ketika usul fikih itu punya kaidah-kaidahnya, maka disebutlah sebagai al-qawaid al-usuliyah. Maqasid syariah juga punya kaidah-kaidahnya. Maka dikenallah
kata atau istilah al-maqasid al-qawaid al-maqasidiyah. Ada sebuah buku ditulis oleh Dr. Abdurrahman Kailani di Jordan, itu Qawaidul Maqasid Indal Imam Syatibi. Satu jilid tebal dia. Jadi beliau mengungkapkan berbagai kaidah-kaidah maqasid yang ada dalam kitab Al-Muwafaqat. Nah, oleh karena itu, ketika usul fikih punya kaidah, maka maqasid juga punya kaidah. Nah, inilah alasan At-Tahir Ibnu Asyur untuk menjadikan dan mengusulkan agar maqasid syariah itu menjadi satu bidang ilmu tersendiri, terpisah dari usul fikih. Nah, oleh karena itu perlu kita lihat apa sesungguhnya substansi dari maqasid. Kita awali dari definisi tentu saja. Saya sudah bagikan kemarin slide-nya, bahannya apa dibagi atau tidak, tapi yang jelas saya sudah berikan. Dari segi definisi, itu akan kita temukan banyak redaksi dari ulama maqasid. Walaupun dari segi redaksi nanti berbeda bahasanya, tapi intinya sama. Kita ambil dua definisi saja, itu dari yang pertama dari Allal Al-Farsi, yang kedua dari Ahmad Ar-Risuni. Kenapa kalau kita lihat ulama-ulama masa dulu, Imam Syatibi sendiri kayaknya tidak memberikan definisi secara khusus untuk maqasid syariah. Karena dia merasa tak perlu mungkin untuk didefinisikan. Apalagi Muwafaqat itu ditulis oleh beliau untuk orang-orang yang memang sudah paham betul tentang usul fikih. Maka maqasid tak perlu didefinisikan. Namun ulama-ulama mutaakhir, ini Ahmad Risuni masih hidup, beliau sekarang menggantikan Yusuf Qaradawi, ketua ulama Islam sedunia. Jadi Ahmad Ar-Risuni, Profesor Ahmad Ar-Risuni dari Maroko dia. Allal Al-Farsi sudah lama meninggal, berapa ratus tahun yang lalu, tapi masih tergolong mutaakhir, cuma dia meninggal. Satu definisi yang pertama dikatakan bahwa maqasid syariah itu adalah al-ghayatu minha wal asrarul lati wada'aha syari' 'inda kulli hukmin min ahkamih. Jadi maqasid syariah adalah tujuan dan rahasia-rahasia syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum. Jadi tujuannya apa, rahasianya apa, hampir sama dengan Ahmad Ar-Risuni yang mengatakan maqasid syariah adalah tujuan dan sasaran serta maksud yang diinginkan atau diwujudkan oleh syariat untuk kemaslahatan umat. Sebenarnya dari kata maqasid syariah sendiri, kita sudah nampak sebenarnya apa yang dimaksud itu kan. Maqasid itu sendiri, itu sudah jadi bahasa kita. Maksud kan, maksud. Karena bahasa Arab ini kan sangat banyak sekali yang diambil dari bahasa Indonesia ini banyak sekali yang diambil dari bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, semua bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Cuma permusyawaratan itu hanya ada imbuhannya saja itu. Ada pernya, ada annya, musyawarahnya dasar kan. Bahkan lari kalang kabut itu bahasa Arab. Lari kalang kabut itu bahasa Arab. Tahu lari kalang kabut kayak apa? Kalang kabut itu kal ankabut. Jadi ada dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Laba-laba kan. Coba kalau laba-laba diganggu sarangnya kayak apa dia lari. Gitulah lari kalang kabut. Ada disertasi di Maroko. Dokter pertama orang Indonesia Maroko itu dokter bahasa. Namanya Turkish Junaid. Dia disertasinya tentang itu. Sejauh mana bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Arab. Dibuatnya kamusnya. Sakit itu bahasa Arab. Sakit itu dari kata sakata, yaskutu, uskut, diam. Sakitun itu orang yang diam. Orang sakit gimana? Diam kan? Nggak ada aktivitas, nggak ada apa kan? Diam gitu. Sakit. Kosakata yang awalnya Z, Shin itu pasti dari Arab. Zakat umpamanya, zaman, ya kan? Setan, syaitan kan, itu dari Arab. Jadi gak sulit kita untuk membenci Arab memang.
Kalau ada orang mengajak untuk membenci Arab, enggak bisa. Enggak mungkin. Nama kita aja rata-rata Arab. Nama-nama kita, nama ayah kita, nama anak kita, rata-rata dari bahasa. Karena berarti kita punya ada kebanggaan sebab di situ ada makna. Baik, jadi maqasid itu maksud syariah, ya syariah itu sendiri. Maka intinya maqasid syariah adalah tujuan, maksud, rahasia-rahasia kenapa Allah menurunkan syariatnya itu. Berarti setiap hukum yang diturunkan oleh Allah dalam syariatnya dipastikan di situ akan ada tujuan, akan ada maqasid. Mustahil Allah menetapkan satu hukum, tetapi di balik hukum itu tidak ada tujuan sama sekali. Hukum dalam Islam dari dua sisi. Ada perintah, ada larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Maqasid itu intinya kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu dari dua sisi juga. Meraih hal-hal yang baik, menolak hal-hal yang buruk. Pasti itu. Maka perintah Allah berarti di baliknya pasti ada kebaikan, dan larangan Allah di baliknya pasti ada keburukan. Itu konsep umum dalam memahami maqasid syariah. Asal ada larangan dari Allah pasti itu buruk. Tidak mungkin Allah larang kalau itu baik. Dan setiap ada perintah pasti itu baik. Sebab tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang buruk. Cuma kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mungkin ada orang yang tahu buruknya seperti apa, baiknya seperti apa, mungkin orang tidak tahu. Sebagian tahu, sebagian tidak. Atau sekarang tidak tahu, nanti saatnya bisa diketahui. Maka banyak hal-hal yang dulu belum diketahui, kenapa disuruh seperti itu. Ternyata setelah belakangan baru diketahui. Ini ketika terjadi COVID ini, seringkali anjurannya adalah 3M atau 5M. Ada pula 6M. Entah tahu entah sampai berapa M nanti itu. Tapi naik terus saya tengok angkanya itu, sampai 7M. Salah satunya mencuci tangan. Ini kalau kita bawa pada Nabi, ternyata jauh sebelumnya Nabi sudah menyuruh untuk mencuci tangan. Istinsak. Kan ada istinsak kan? Memasukkan air ke dalam hidung, istinsar mengeluarkan kembali. Itu juga salah satu dari solusi bagi yang kena COVID. Nabi. Nah, jadi hal-hal yang diperintah oleh Nabi dulu, ada yang dulu dipahami secara sederhana, sekarang orang begitu kagum. Oh iya, ternyata Nabi dari dulu sudah begini. Nah, oleh karena itu, benar kata Ibnu Qayyim itu, mungkin dulu tidak tahu, atau tahu yang sederhananya saja, ternyata sekarang diketahui lebih jauh dari itu. Ini bisa kita analogikan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Jadi intinya, asal ada perintah, pasti di situ ada baik, dan asal ada larangan, pasti di situ keburukan. Yang Allah ingin kita terhindar dari keburukan itu. Sedangkan dalam perintah, Allah ingin kita mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Maka maqasid syariah itu sesungguhnya adalah bukti rahmat dan kasih sayangnya Allah bagi kehidupan umat manusia. Tentu tidak akan kita ambil contohnya banyak-banyak dalam persoalan ini, nanti pengembangannya baru pada pertemuan yang berikutnya. Sekarang kita lihat pembagiannya. Maqasid syariah itu dibagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama sekali, maqasid syariah kalau dilihat dari segi universalitas syariat itu sendiri. Jadi Islam itu sumul, komprehensif, universal. Dilihat dari sisi universalitas syariat itu sendiri, maqasid syariah dapat dibagi kepada 3. Ada yang disebut nanti al-maqasidul ammah, ada yang al-maqasidul khassah, dan ada yang al-maqasid al-juz'iyah.
Maqasidul ammah itu maqasid secara umum. Ammah itu lagi-lagi sudah jadi bahasa kita. Jadi kan al-maqasid al-ammah, umum. Umum sudah jadi bahasa kita juga. Jadi maqasid secara umum maksudnya adalah maqasid yang ada pada semua hukum, semua syariat. Jadi tidak ada satupun syariat kecuali dalamnya ada itu. Masuk dia pada semua bab. Apa contohnya? Di antara bentuk al-maqasidul ammah itu adalah bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan. Itu itu. Untuk mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan. Sehingga dalam setiap bab-bab syariat ada kemaslahatan dan ada kemudahan. Karena dia menjadi maqasid ammah. Salat ada maqasidnya. Puasa ada maqasidnya. Kurban ada maqasidnya. Dia bersifat am. Dan dalam setiap hukum ada kemudahan. Apa maksud kemudahan di sini? Kita dalam beragama ini, Allah Subhanahu wa taala ingin kita tetap taat. Jadi dalam kondisi tertentu, ketika ketaatan kita itu terganggu oleh keadaan, Allah berikan kemudahan. Jadi ketaatan kita terganggu oleh keadaan. Kita mau Jumat nih ya, tapi COVID. Berarti keadaan yang mengganggu ketaatan kita. Apakah dipaksa pergi? Kita mau sholat nih ya, tapi tidak bisa berdiri. Apakah dipaksa berdiri? Tidak. Kita mau puasa Ramadan nih ya, tapi kita sakit. Wajibkah puasa? Itu kemudahan. Jadi ada pada semua hukum. Maka solusinya Allah ketika keadaan memaksa bukan tidak taat, tapi tetap taat dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Nah, ini maksudnya. Jadi al-maqasidul ammah itu maqasid secara umum. Nanti kembangkan saja contohnya. Yang kedua, al-maqasidul khassah. Maqasid secara khusus. Kalau ammah tadi itu ada pada semua bab-bab syariat, kalau maqasid khassah itu ada pada setiap bab-bab syariat. Umpamanya bab ibadah ada maqasid khususnya. Bab muamalah ada pula maqasid khususnya. Apa yang ada pada muamalah mungkin tak ada pada ibadah. Apa yang ada pada ibadah mungkin pula tak ada pada muamalah. Dia sudah bersifat khusus. Jual beli umpamanya. Antara jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, itu kan muamalah semua itu. Kalau kita lihat maqasid khassahnya ini luar biasa bagi kehidupan. Benar-benar itu karena sayangnya Allah kepada kita. Kalau seandainya kita mau memiliki mobil, solusinya apa? Beli. Maka ada bab jual beli. Tapi ada orang tak sanggup dia beli, tapi dia perlu manfaatnya. Sementara dia tidak sanggup. Apa larinya? Pinjam atau sewa. Sewa itu membeli juga, tetapi bai'ul manfaah. Membeli manfaat. Kalau al-bai' itu jual beli, membeli barangnya. Disewa lah oleh dia. Dia lebaran mau pulang kampung, mobil enggak ada rental. Dibelilah manfaatnya selama seminggu. Karena membeli barang tidak sanggup. Ada orang sewa enggak sanggup juga. Beli enggak sanggup juga, sewa juga enggak. Tapi dia perlu. Ada babnya, apa? Pinjam. Ada kawannya meminjamkan mobil, dia punya 2, yang dipakainya 1. Udahlah, pinjam mobil ini kamu bawa saja. Orang yang siap meminjamkan seperti itu pahalanya di sisi Allah luar biasa. Karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka orang meminjam itu, yang mendapatkan baiknya hanya yang meminjam, bukan yang meminjamkan. Siap dia seperti itu, pahala luar biasa. Maka riba dilarang.
dipinjamkannya uang, tapi baliknya harus, berarti dia tidak siap sekedar mendapatkan pahala dari Allah. Dia ingin uangnya tetap dilebihkan, jadilah dia riba. Tapi yang dianjurkan agama ternyata ini sebenarnya diuji iman kita oleh Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan saudara kita sendiri. Maka riba itu bentuk dari penyimpangan dalam transaksi fikih Islam. Karena enggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-maqasidul khassah itu maqasid yang bersifat khusus yang ada pada setiap bab-bab syariat. Nah, baik muamalah ataupun ibadah. Salat, puasa, dia punya maqasid khassah masing-masing. Puasa ada yang diinginkannya dari kita. Ada yang khusus. Salat ada pula yang khususnya. Nah, sedangkan yang ketiga itu al-maqasid al-juz'iyah. Maqasid al-juz'iyah itu parsial. Jadi dalam setiap bab syariat, itu kan ada lagi rincian pembahasannya. Kalau ada bab nikah, ada maqasid khassahnya. Tapi dalam kajian nikah itu ada lagi pembahasan-pembahasan. Masing-masing pembahasan itu ada maqasidnya. Itu juz'iyah namanya, parsial. Contoh, kalau kita bicara nikah, nanti kita akan bicara wali. Pertanyaannya, kenapa harus ada wali? Boleh enggak wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali? Ini kan kajian fikih nih. Tetapi berangkat dari maqasid juz'iyah. Adanya wali, dan wali itu dari pihak perempuan. Pihak laki-laki tidak perlu pakai wali. Dia yang langsung, calon suami tidak perlu dia wali. Yang ada adalah calon istri, wali calon istri. Kenapa? Karena akad itu sesungguhnya adalah serah terima tanggung jawab. Jadi akad nikah itu serah terima tanggung jawab dari wali kepada penanggung jawab berikutnya, yaitu suami. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, maharnya segini. Lalu kata suami, saya terima maharnya begini. Dilunasinya. Tanggung jawab kehidupan seorang perempuan sudah berpindah tidak lagi pada ayah. Itulah sebabnya seorang istri lebih harus mentaati suaminya daripada ayahnya sendiri. Kenapa? Tanggung jawab hidupnya sudah diserahkan. Jadi kalau suaminya bilang, "Dek, kita pindah ayo. Pekanbaru kayaknya nggak bagus lingkungannya. Kita pindah ke Jakarta." Kata ayahnya, "Jangan, kamu jangan pindah." Yang mana yang diikuti oleh istri? Suami apa ayah? Secara hukum asal nih, secara hukum asal, yang harus ditaatinya adalah suami. Kalau dia ikut ayahnya, oh enggak, ayah bilang jangan. Kata suaminya, ya kalau gitu saya cari yang mau pindah. Iya kan? Saya enggak siap hidup di Jakarta tanpa kamu. Banyak dosa saya. Kalau kamu enggak siap, saya cari yang pergilah kamu sama ayah kamu. Ini hukum asalnya. Atau izinkan saya buka cabang itu. Nah, jadi tanggung jawab pindah, maka perlu ada wali. Nah, di sini bukan pula berarti tidak ada komunikasi. Seorang suami perlu ada komunikasi yang intensif antara dia dengan istrinya. Umpamanya istrinya bilang begini, "Gimana kalau pindahnya tahun depan aja Bang? Ini kan ayah lagi sakit-sakit, enggak ada yang ngurus. Sementara saya yang bisa ngurus di sini." Seorang suami jangan pula diktator. Pokoknya sekarang titik. Nah, itu rusak keluarga dibuatnya. Jadi ada hukum umum, ada hukum khusus. Imam Syatibi membahasakan ada al-iqtida al-asli, ada al-iqtida at-tabi'i. Itu dua istilah bisa kita temukan dalam kitab Al-Muwafaqat. Nah, jadi membicarakan maqasidul wilayah, maqasidul wali itu maqasid juz'iyah, parsial, karena bagian dari pembahasan nikah. Walimah umpamanya, itu juz'iyah, parsialnya, bagian dari nikah.
Kenapa agama menganjurkan walimah, menganjurkan mengadakan pesta? Itu maksudnya dalam agama luar biasa. Karena tak semua orang yang tahu bahwa dua ini sudah nikah. Jangan dia sudah nikah, sementara dilirik lagi sama orang. Tapi kalau sudah dipestakan, kalau sudah diwalimahkan, ini semacam iklan, informasi kepada semua orang bahwa dia sudah resmi menjadi suami istri. Jadi tidak ada lagi istilah orang datang untuk melamarnya. Tapi sekedar baru akad, tidak semua orang yang sudah mengerti kalau dia sudah menikah. Nah, jadi dari segi universalitas syariat dia dibagi tiga. Ada al-maqasidul amma, ada al-maqasidul khassa, ada al-maqasid al-juz'iyah. Baik, dari sisi yang lain, dilihat dari sisi kekuatan maslahat, min haitsu quwwatil maslahah, itu bahasa dalam buku. Jadi maqasid syariat itu kan maslahat tadi. Nah, dilihat dari sisi kekuatan maslahat, maqasid dapat pula dibagi kepada tiga. Ada nanti yang istilahnya al-maqasid ad-daruriyah. Ad-daruriyah itu asasi, pokok, primer. Yang kedua nanti al-maqasid al-hajiyah, sifatnya hajat. Hajat itu kebutuhan kita, tapi bukan asasi. Ada hajat-hajat yang dijawab oleh syariat dalam kehidupan kita. Sedangkan yang ketiga at-tahsiniyah. Tahsiniyah itu penyempurna, pelengkap. Jadi kalau diurut itu ada primernya, ada sekundernya, ada laks atau tersier. Jadi ada penyempurna. Kekuatan maslahat itu seperti itu pembagiannya. Yang pertama sekali, syariat ini datang, Islam ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga hal-hal yang daruri, hal-hal yang pokok. Apa yang pokok itu? Hampir bisa dikatakan sepakat para ulama untuk mengatakan yang pokok dalam kehidupan kita ada 5. Hibzuddin, agama, menjaga agama, hibzun nafs, menjaga jiwa, hibzul akal, menjaga akal dan rasio, hibzun nasab, menjaga nasab dan keturunan, dan yang kelima hibzul mal, menjaga harta. Jadi syariat ini, Islam ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga yang 5 ini. Kenapa yang 5 ini dianggap daruri? Dianggap asasi primer. Karena kalau yang 5 ini rusak kehidupan kita. Kalau yang 5 ini rusak kehidupan kita, kacau kehidupan kita. Agama umpamanya, orang kalau hidupnya sudah tidak beragama, kacau kehidupannya. Tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak anak yatim, mana hak yang pengurus masjid, mana yang milik dia. Tidak ada lagi. Kalau agama tidak terpelihara, kacau. Nah, sehingga Allah turunkan ayat-ayatnya agar agama terpelihara. U'budullaha wajtanibut taghut. Itu untuk menjaga agama. U'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Bertauhidlah dan jauhi syirik. Ini sesungguhnya adalah persoalan agama. Maka tauhid iman itu asasi dalam kehidupan kita. Itu sebagai pondasi. Karena kalau akidah yang rusak, kalau iman yang sudah rusak segala-galanya. Tidak ada artinya kita di sisi Allah kalau seandainya eksistensi Allah sudah kita ragukan. Maka ateis, orang yang tak percaya kepada Allah, sesungguhnya jiwa mereka memberontak sebenarnya. Pura-pura bahagia aja mereka itu. Ada hal-hal yang tak akan pernah terjawab dalam kehidupannya kecuali hanya dengan akidah, dengan iman. Nah, jadi yang pertama agama, yang kedua jiwa, menjaga jiwa. Ada banyak ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita terpelihara. Bahkan jiwa ini sudah diminta dipelihara oleh Allah sebelum jiwa itu sendiri lahir. Belum lahir jiwa ini, sudah ada ayatnya agar dipelihara. Salah satu contoh, kalau seandainya ada seorang suami
menceraikan istrinya, lalu ada masa iddah. Pada masa iddah ini apakah lepas suami memberikan kewajibannya, tanggung jawab soal nafkah harta? Tidak. Kenapa tidak? Padahal dia sudah beriddah, sudah bercerai. Cuma masih dalam masa iddah. Kenapa? Karena siapa tahu di rahimnya ada janin dan janin itu anak dia. Jadi jangan sembarangan menceraikan istri. Jangan dianggap lepas nanti memberikan nafkah selagi masa iddah. Bahkan ketika iddah pun habis, untuk istri sudah tidak ada. Karena sudah bukan istrinya lagi. Tapi untuk anak, masih kan? Maka tidak ada istilah mantan anak. Tapi ada mantan istri. Ya Bu ya. Mantan anak tidak ada. Mantan istri ada. Nah, jadi jangankan ketika sudah dilahirkan, sebelum lahir agama sudah. Sampai nanti kita tidak ada. Hibzun nafs. Oleh karena itu, apa saja perbuatan yang dapat merusak jiwa dan diri kita, agama pasti mengharamkan. Apa saja. Kenapa? Karena maqasid agama ini memang untuk menjaga diri, menjaga jiwa dan diri. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Tadi saya janji agar banyak bertanya ini. Tapi slide-nya juga masih ada ini. Agak sulit untuk mempersingkat penjabaran gitu ya. Jadi akal itu asasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau akal rusak, kita nggak ada artinya. Tengah orang gila itu. Apa artinya bagi kita? Nggak berharga. Karena akalnya yang rusak. Sehingga apa saja perbuatan yang bisa merusak akal, agama pasti melarang. Dari sisi ini masuk larangan narkoba. Kenapa jadi haram? Padahal tidak ada ayatnya kan? Tidak ada narkoba dalam Quran, hadis. Tidak ada. Satu saja bahasa Allah dalam Al-Quran itu khamr. Dalam hadis juga khamr. Tetapi narkoba ini dan ganja, ekstasi, sabu-sabu semuanya itu dan rincian-rinciannya itu menjadi haram semuanya. Kenapa? Karena akibatnya sama dengan khamr. Dia merusak akal, merusak nalar, hilang semua pemikiran orang dibuatnya gara-gara. Nah, dilaranglah oleh agama. Hibzun nasab umpamanya, menjaga keturunan. Keturunan itu asasi dalam kehidupan. Kita kalau seandainya tak terjaga silsilah keturunan kita, kacau hidup kita. Maka ada orang yang minder dalam kehidupan kalau seandainya tidak tahu siapa ayahnya. Padahal yang dosa kan bukan anaknya kan? Yang dosa ayahnya kan? Seandainya ada orang lahir diakibatkan oleh zina, kan yang dosa ayahnya. Anaknya ada ikut andil dosa enggak? Enggak kan? Tapi seorang anak akan merasa minder kalau dia tahu ayahnya enggak jelas. Maka turunlah syariat ini untuk menjaga silsilah keturunan itu. Jangan berzina, bahkan bukan jangan berzina, jangan mendekati zina. La taqrabuz zina itu lebih dalam maknanya. Kenapa? Jangan mendekati apapun yang menggiring kepada perbuatan perzinaan. Kenapa agama melarang untuk ikhtilat umpamanya? Untuk khalwat, dua-duaan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Kenapa dilarang? Karena wa kana salisuhu masyaitan. Karena yang ketiganya adalah syaitan. Agar terjaga silsilah tadi. Kalau sudah syaitan yang ketiganya, itu bisikannya sudah dahsyat. Lampu terang ini bisa harus jadi gelap. Gara-gara bisikan syaitan. Semakin terang, semakin dicari tempat yang agar lebih mudah. Dan itu semua menggiring kepada ujung-ujungnya perbuatan zina. Maka makna la taqrabuz zina itu lebih dalam daripada larangan langsung la taznu. Jangan berzina. Sedangkan yang terakhir hifzul mal, menjaga harta. Ini asasi dalam kehidupan kita. Harta bagi kehidupan kita itu asasi. Kacau kehidupan kita kalau harta sudah tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Baik, itu secara ringkas
untuk pembahasan yang tadi itu. Kemudian pembagian yang berikutnya dari segi tingkatannya, tingkatan maqasid itu sendiri. Apakah semua punya tingkatan yang sama atau berbeda? Ternyata tidak. Ada 3 tingkatan. Ada yang masuk dalam kategori al-maqasid al-qat'iyah. Dalam usul fikih kan ada istilah qat'i, ada zanni. Kalau qat'i itu kan pasti itu. Pasti itu ya karena dasarnya kuat dan dalilnya qat'i juga. Itu yang kita sebut tadi itu bahwa agama ini adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, itu qat'i. Agama ini untuk datang memberikan kemudahan, itu qat'i. Karena tidak ada satupun kesulitan dalam beragama. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu qat'i itu. Kemudahan dalam beragama qat'i. Pasti dia. Maka sama pahalanya orang yang sholat berdiri dengan orang yang sholat duduk kena sakit. Sama pahalanya. Bukan nanti berbeda, oh kamu kan cuma duduk saja pahalanya segini. Nah. Tapi kalau bisa berdiri, berdiri. Kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat, itu boleh kita kerjakan berdiri, duduk, meskipun kita tidak sakit. Tapi pahalanya nisful qaim. Setengah dari yang berdiri. Itu ada hadisnya itu. Jadi boleh, tapi untuk sholat sunat. Adapun sholat wajib, tidak. Nah, jadi yang pertama, al-maqasid al-qat'iyah. Qat'i dia. Yang kedua, tingkatannya al-maqasid al-zanniyah. Nah, zanni tentu saja di bawah qat'i. Ketika dalil-dalil pegangannya adalah dalil-dalil yang zanni, maka berarti maqasidnya juga adalah maqasid yang zanni. Dapat dipegang memang, karena dia masih punya dalil. Cuma tingkatannya tidak seperti yang ini. Mungkin bisa berbeda antara ulama yang satu dan ulama yang berikutnya, karena zanninya itu. Apa contohnya? Kebolehan untuk memelihara anjing dengan tujuan menjaga rumah atau kebun, itu zanni. Tidak sampai ke tingkat qat'i. Imam Malik mengatakan tidak boleh. Tapi muridnya Imam Malik, Abu Zaid, bukan muridnya, entah muridnya atau yang pembela mazhab Maliki, itu Abu Zaid Al-Qayrawani. Itu membolehkan. Ditanyalah Abu Zaid Al-Qayrawani ini oleh yang lain, ya Abu Zaid, kenapa kamu berbeda dengan imam kamu sendiri, Imam Malik? Imam Malik bilang tak boleh, kamu bilang boleh. Apa jawaban Abu Zaid Al-Qayrawani? Seandainya Malik hidup hari ini, dia akan pelihara singa. Jadi seandainya Malik hidup hari ini, tidak anjing yang dia pelihara, tapi singa. Berarti ada keadaan yang membuat fatwa bisa berubah. Ini perlu dipahami baik-baik. Maka Ibnul Qayyim punya kaidah dia dalam masalah ini. Taghayyurul ahkam atau taghayyurul fatwa. Fatwa itu boleh berubah bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ashkhas wan niyat wal awaid. Ada 5 yang akan bisa merubah fatwa. Zaman, masa, atau tempat, atau kepribadian seseorang, atau niat yang ada pada diri seseorang, atau awaid, atau tradisi. Nah, ini akan panjang penjabarannya kalau kita jabarkan yang 5 ini. Zaman, makan. Maka memahami hadis Nabi pun diperlukan pengetahuan kita tentang dimensi waktu dan tempat. Ketika Nabi mengatakan bahwa zakat fitrah itu dengan kurma umpamanya, kita mau cari kemana kurma? Karena bukan itu yang menjadi makanan pokok. Maka intinya ada pada makanan pokok. Ketika Nabi melarang iza dakhala ahadukumul khala, kalau seandainya kalian qada hajat, fala tastaqbilul qibla wala tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi. Walakin syarriku au gharribu. Tapi arahkanlah ke timur atau ke barat. Itu hadis dan hadisnya sahih. Ini kira-kira arahkanlah ke timur atau ke barat cocok enggak untuk kita hadis ini?
Sementara Nabi bilang, jangan menghadap, jangan membelakangi. Kiblat kita kemana? Arahnya barat. Sementara Nabi bilang, tapi arah kalau ke timur atau ke barat. Maka hadis ini hanya cocok untuk wilayah-wilayah yang kiblatnya tidak ke timur, tidak ke barat. Nah, jadi pengaruh dimensi waktu dan tempat itu sangat penting sangat kuat dalam memahami nas. Nah, jadi Abu Zaid tadi itu seandainya Malik hidup maka dia akan pelihara singa. Tapi itu zonni. Tidak sampai ke tingkat qat'i. Kalau qat'i tidak ada yang berbeda. Tidak terjadi perbedaan pada yang qat'i. Sedangkan yang berikutnya waham. Ada qat'iyah, ada zanniyah, ada wahmiyah. Maqasid yang tapi waham. Waham ini khayali sifatnya, fiktif dia. Tidak ada dalil. Ini nggak bisa diterima. Kalau qat'i wajib diterima. Kalau zanni masih diterima karena masih ada dalil. Tapi kalau sudah al-maqasidul wahmiyah, waham dia enggak. Enggak bisa terima. Apa contohnya? Saya enggak bisa berpikir kalau enggak merokok, maka rokok bagi saya perlu. Anda enggak bisa nih. Ini mohon maaf contohnya ini. Berarti mengharuskan dia pakai itu waham. Saya kalau subuh itu enggak bisa ke masjid. Kenapa? Antara masjid dan rumah saya ada kuburan. Kalau saya lewat kuburan itu begini-begini. Itu waham. Khayali. Sifatnya khayal. Dugaan-dugaan tapi tidak beralasan. Maka maqasid wahmiyah tidak diterima. Apa mungkin yang terjadi? Mungkin sekali. Ada orang menduga bahwa ekstasi itu membuat pikiran jadi tenang. Ada enggak kita dengar yang seperti itu? Pokoknya kalau kacau balau pikirannya, makan nih, tenang, waham. Jadi enggak bisa diterima. Nah, jadi dari segi tingkatan 3, qat'i dia wajib diterima, zanni diterima juga karena masih punya dalil, sedangkan wahmiyah tidak bisa karena enggak bersandarkan kepada dalil-dalil yang ada. Sedangkan yang pembagian yang terakhir itu dilihat dari sisi mukallafnya. Kalau tadi kan dari sisi syariatnya, sekarang dari sisi mukallafnya, orangnya. Maka maqasid dapat dibagi kepada 2. Ada yang al-maqasidul ammah untuk semua. Dan ada yang al-maqasidul khassah hanya untuk orang-orang tertentu. Pembicaraan bahwa tidak boleh tawaf saat haid itu untuk semua orang atau untuk orang tertentu? Orang tertentu, karena tidak semua orang yang haid. Hanya wanita. Wanita pun tidak semua yang haid. Ada yang menopause. Berarti ada al-maqasid khassah yang khusus untuk ketika dikatakan bahwa boleh tidak sholat Jumat gara-gara COVID, itu nggak masuk wanita. Karena wanita memang tidak wajib, maka maqasid yang ada di situ hanya untuk orang tertentu. Tapi kalau sudah maqasid ammah, sudah bersifat umum, itu semua kita. Siapapun kita. Kena oleh maqasid itu. Inilah 4 sisi pembahasan untuk pembagian maqasid syariah. Secara ringkas saya jelaskan, mudah-mudahan dapat kita pahami. Karena tadi kita janji bahwa fokus hanya pada 2 pembahasan saja, yang pertama definisi, yang kedua adalah pembagian, maka untuk pertemuan kali ini sekira kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lebih banyak untuk berdiskusi, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah menguraikan materi kajian bulanan kita pada hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mohon kepada Bapak Ibu untuk disebutkan namanya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ada satu hal yang ingin ditanyakan.
terkait yang disampaikan tadi masalah fikih terkait dengan ekonomi, bahwa semakin lama nampaknya kan dunia bisnis semakin ekspansinya luas sekali. Berbagai strategi yang dipergunakan untuk menarik, katakanlah perbankan, menarik nasabah, ya, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Nah, saya ingin bertanya khusus ke bank syariah. Kalau konvensional udah jelas kita bicara riba, bunga dan segala macamnya. Nah, ada bukan segelintir, banyak sudah penelitian yang dilakukan. Ternyata perbedaan bank syariah dengan bank konvensional hanya masalah nama saja. Ini bagi hasil, ini bunga pada bank konvensional. Bagaimana sesungguhnya praktek di negara-negara Islam atau negara yang betul-betul Muslim gitu, seperti di Arab Saudi atau negara-negara yang saya pikir Arab Saudi yang paling tertinggi tingkatan untuk Islamnya itu. Terkait dengan itu, kan sekarang banyak bank syariah, khususnya di negara kita, menjanjikan berbagai manfaat yang didapatkan oleh nasabah. Misal, kita contohkan lembaga kita sendiri, UIR ini. UIR punya uang deposito misalnya, atau akan didepositokan atau akan ditahan pada sebuah bank syariah. Kemudian bank syariah ini karena ditahan misalnya 10 miliar, ya kan? Bank syariah itu akan memberikan manfaat awal pada UIR satu mobil Kijang Innova. Uangnya ditahan selama 1 tahun. Apakah ini termasuk riba juga dari sisi fikih? Atau bagaimana Ustadz? Supaya jangan salah langkah nih, banyak. Kalau sudah bank syariah menawarkan seperti itu, tentu masyarakat yang sudah yakin ini bank syariah, apapun yang dilakukannya, sudah berbasiskan dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi mohon pencerahan dari Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas pertanyaannya. Dalam Islam ini memang yang harus paling menentukan itu adalah substansi, bukan nama. Bukan label, bukan sekadar diberi nama Islami lalu dia berubah menjadi halal. Ada satu kaidah dalam fikih muamalah seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya. Kaidah itu bunyinya al-ibratu laysat bil asma wa innama al-ibratu bil musammayat. Yang jadi patokan dalam bertransaksi bukanlah nama atau sebutan, tetapi adalah substansi. Maka kalau ada mobil pickup, dibelilah di situ aksesoris Pajero namanya. Ada baca Pajero itu, tapi pickup berubah deh. Nah, seandainya ini minuman ini halal, ditulis nama di sini whisky umpamanya, tapi isinya air putih, jadi haram dia. Nah, al-ibratu laysat bil asma. Yang jadi patokan bukan nama, tapi yang jadi patokan adalah sebutan. Maka merubah bank-bank konvensional langsung menjadi bank syariah tidak membuat dia langsung menjadi halal.
Yang menentukan adalah substansi yang terjadi saat akad itu seperti apa. Itu yang harus benar-benar dirubah menjadi syar'i. Kalau ini bahasanya pinjaman berbunga, maka jadi riba. Yang ini bahasanya pembiayaan murabahah, bisa dia menjadi halal. Berarti ada akad yang berubah. Dan jangan pula mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional kecuali bismillah yang ada pada akad. Ada yang bilang seperti itu. Saya kurang setuju sebenarnya. Kita berarti tidak menghargai bagaimana mereka berjuang untuk mendirikan bank syariah. Sulit dulu itu. Awal berdirikan Bank Muamalah itu pernah diceritakan dulu pada kami oleh Kiai Didin Hafizuddin bagaimana sulitnya melahirkan Bank Muamalah itu. Akhirnya disetujui oleh Soeharto. Dan saat meresmikan itu kata beliau, Soeharto pun salah-salah sebut. Dibilangnya Bank Mu'alamat. Namanya kan sudah ini kan. Nah, jadi perkara bank syariah masih ada kekurangan, iya. Inilah kerja kita untuk menyempurnakan. Dia belum sempurna seutuhnya, tapi tetap ada proses menuju kesempurnaan. Maka adalah DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu sesungguhnya adalah proses menuju kesempurnaan itu. Sehingga transaksi-transaksi yang mereka lakukan itu adalah transaksi yang berubah menjadi transaksi Islami. Jadi tidak ada lagi istilah pinjaman, tapi sifatnya mungkin pembiayaan dengan istilah lain seperti mudharabah atau murabahah. Ini kalau uang 100 juta ini saya pinjam, saya beli mobil. Nanti 100 juta saya bayar ke bank 130 juta. 30 juta riba. Kalau dalam murabahah, dia tidak pinjaman sifatnya. Pihak bank syariah membeli mobil ini 100 juta, dijual ke saya 130 juta. Ini 130, ini 130. Tapi ini bank sudah beli dulu. Sehingga saya membeli ke bank, saya tidak membeli ke dealer. Itu murabahah. Dan itu boleh. Sah secara syar'i. Walaupun ansurannya sama, karena sama-sama 130. Cuma ini namanya murabahah, ini namanya pinjaman berbunga. Ini yang substansi ini yang harus ada. Cuma kekurangannya saya tengok pihak bank dia tidak beli, pihak bank dia wakilkan ke kita untuk membeli secara pribadi. Itu yang dibahas oleh DSN itu. Boleh tidak mewakilkan seperti itu? Apakah berarti ada dua transaksi dalam satu objek yang diakadkan? Itu yang diapakan. Maka bahkan bisa saja di BMT lebih selamat. Kalau BMT, saya kebetulan daun syariah di BMT Marwah yang ada di Kampar, itu saya minta beli dulu oleh BMT. Kalau ingin benar-benar murabahah. Umpamanya ada orang mau beli mesin rumput umpamanya. BMT kan level-level bawah kan, dia enggak miliaran dia. Ada orang miskin mau beli mesin rumput, belikan mesin rumput itu jual ke dia dengan harga lebih, berarti murabahah. Jadi bukan dia pinjam uang ke BMT lalu dia beli mesin rumput. Nanti pinjaman dibayar dengan uang berbunga, jadi riba. Nah, maka bank syariah itu meskipun masih ada kekurangannya, tapi saya ingin kita menghargai keberadaan bank syariah, jangan dianggap sama. Karena bahasa-bahasa hanya bismillah saja yang membedakan. Saya ingin berikan analogi, adanya bismillah saja itu berpengaruh. Contoh, ada orang nyembelih ayam, yang satu asal potong aja, yang satu baca bismillah. Halal kedua-duanya? Yang menghalalkan yang satu ini apa? Bismillah. Maka bismillah di akad itu saja, itu juga sudah bismillah di akad itu saja, itu juga sudah berpengaruh. Nah, jadi ada pun yang ditanyakan. Jadi apakah itu mungkin perlu dilihat lebih jauh seperti apa. Mudah-mudahan karena itu dari bank syariah, ya boleh kita mempertanyakan.
Kita sebagai kampus Islam kan, kita membawa nama Islam kan, wajar kita bertanya, ini prosesnya seperti apa? Apakah benarkah sesuai dengan syariat? Tidak apa-apa. Mereka mungkin punya dewan syariahnya, mungkin dia bisa memberikan penjelasan. Jadi akad inilah yang paling menentukan, bukan lafaz. Bukan lafaz. Lafaz tidak merubah apapun. Yang halal tidak berubah jadi haram, yang haram tidak pula berubah menjadi halal. Orang membahasakan pinjam, tapi bisa-bisa sesungguhnya adalah sewa. Umpamanya begini, pinjam mobil katanya kan, ya enggak apa-apa, pinjam aja lah seminggu, nah, ntar bayar seberapa lah, itu bukan pinjam. Itu sesungguhnya sewa. Karena kalau pinjam itu adalah murni, bila iwadin, tanpa ada imbalan apapun. Itu yang pinjam. Bahkan kalau dikatakan, bawalah motor nih, tapi isi ya bensinnya, itu bukan pinjam. Sudah bersyarat. Karena pinjam itu bila iwad. Naklul manfa'a bila iwad. Manfaat diambil tanpa ada imbalan apa. Maka yang jadi hukum, yang jadi patokan dalam hukum adalah substansi yang terjadi apa, bukan sekedar penamaan untuk sebuah transaksi. Saya kira itu tanggapan saya, Pak Rektor. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang dapat taruh 10 miliar lalu kemudian dikasih awal sebagai pancingan mobil di Indomaret. Narok tadi atas nama apa itu? Kalau dalam bank-bank syariah, narok di situ bisa sebagai wadiah. Nah, wadiah atau bisa sebagai mudharabah, pihak bank sebagai sahibul amal, kita sebagai sahibul mal. Sahibul mal itu kita yang punya harta. Bank sahibul amal, dia yang memutar uang itu. Lalu nanti bagi hasil. Kayak investor dan sebagainya. Soalnya kita punya investor. Iya, kan kalau mudharabah kan ada investornya, ada pengelola. Dia bergabung, kemudian hasil nanti dibagi. Nah, iya, ada bagi hasil kan. Kita dapat persentase dari kita menempatkan uang kita di bank itu. Singkatnya SAR ya. Mungkin perlu ditengok betul apa yang kedudukannya apa, dia memberi itu atas nama apa gitu kan. Itu di bank apa itu? Mega. Di bank syariah. Iya, itu betul itu. Justru kalau tidak dibagi hasilnya kita rugi kan? Iya. Bonus semacam ya. Iya. Saya tidak bisa langsung menjurus ke yang tadi itu, tapi dalam Islam itu pemberian sesuatu itu dibolehkan, semacam kalau kita berhutang umpamanya 1 juta. Kita kembalikan 1 juta, tapi ada sesuatu yang kita berterima kasih karena kita merasa terbantu. Kita kasih 1.100.000, itu boleh, itu qardun hasan namanya. Qardun hasan itu ada kebaikan yang kita berikan, tapi tidak dijanjikan di awal. Tidak diakadkan. Itu mata-mata kehendak saya untuk, atau saya datang pergi membayar, saya bawakan sekilo anggur umpamanya untuk anaknya, saya boleh. Itu qardun hasan. Yang tidak boleh itu mengakadkan di awal sebagai bayaran dari hutang yang ada. Nah, ini yang harus dihindari sebenarnya. Nah, maka tengok betul apakah masuk ke situ atau memang sekedar tanda hasan yang disebutkan tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini udah kaji dulu ya. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu yang berbahagia. Ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Mudah-mudahan masih bisa terjawab, waktu terbatas.
Saya ingin melanjutkan apa yang tanya Pak Rektor, Ustaz. Misalnya kita punya uang. Ini meletakkan di bank itu hanya dalam aktivitas, dalam upaya keamanan. Tidak bermaksud untuk menambah uangnya. Tapi tetap ada riba di sana karena ada bunga. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan bunga itu agar tidak jadi dosa bagi kita? Itu pertama. Pertama urus. Yang kedua, berkaitan dengan syariah, setiap yang diperintahkan Allah itu adalah bermanfaat. Tapi kalau ujung-ujungnya itu jadi harapan. Ini contoh, saya bersedekah. Sedekah itu karena sudah dinyatakan setiap bersedekah akan terhindar dari bahaya. Jadi tujuan saya bersedekah itu bukan mencari ridha Allah, tapi mencari terhindar dari bahaya. Atau saya minum pakai tangan kanan dan duduk. Itu kalau di kajian ada manfaatnya bagi tubuh. Tapi lupa mengingat Allah bahwa itu adalah syariat Allah. Apa hukumnya? Yang ketiga, ini yang yang sangat sering dibicarakan, Ustaz. Tadi misalnya kalau kita berkaitan dengan fatwa, sholat tadi ini yang sekarang. Dulu sholat itu lurus dan rapat. Ketika ada COVID, nah itu sekarang ada yang menjarakan, ada itu berdebat yang panjang. Kami perlu jauh di pemahaman bagaimana itu, Ustaz. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika kita berkeinginan untuk meletakkan sebagai cara untuk menjaga gitu ya, kita sudah punya banyak pilihan saya kira selain daripada bank-bank konvensional. Kita sebenarnya harus punya semangat untuk menghidupkan bank syariah. Karena mereka dari segi aset tentu masih di bawah. Dulu pernah didiskusikan juga di UIN, kenapa UIN masih pakai bank konvensional? Karena bank syariah belum bisa mengcover kebutuhan UIN, sekian miliar setiap bulan. Berarti mereka masih kecil kan? Tapi sekarang semua kan sudah pindah kepada bank syariah. Dulu di awal-awal kan itu. Ada yang mau demo juga mahasiswa. Tapi kemampuan bank syariah sendiri yang belum gitu. UIN perlu sebulan itu sekian miliar uang. Bank syariah tidak bisa. Sedangkan mau di awal-awal dulu kita mau nukar ke dolar saja harus bilang dulu, besok baru datang. Kita sudah mau nukar di sana kan? Tapi kalau langsung datang dalam jumlah banyak, mereka tidak punya. Nah, maka kalaulah umat Islam ini bersemangat untuk meletakkan uangnya di bank syariah, itu hidup itu bank syariah. Nah, bukan yang dihidupkan justru bank-bank konvensional dengan janji-janji persentase yang di situ ada nerakanya. Nah, oleh karena itu, ambillah pilihan yang tadi itu. Ambil. Tapi ketika ada yang sudah terlanjur, bagaimana caranya? Dengan bunga yang ada. Nah, ini sudah dibicarakan di level-level muktamar yang seperti ini. Setidaknya di berbagai wilayah negara, di Arab Saudi umpamanya mereka punya lembaga fatwa, itu ada yang mengatakan boleh diambil tapi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi diberikan untuk kepentingan yang bersifat umum yang akan digunakan oleh banyak orang. Umpamanya nimbun jalan, ada jalan becek perlu ditimbun, pakai uang itu, jadi kemaslahatan bersama. Karena kalau tidak diambil, jangan-jangan itu juga bukan jadi solusi, nanti digunakan untuk hal-hal yang justru malah membuat kita menjadi terpuruk juga gitu. Diambil tapi bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk dimakan oleh anak dan istri. Ada di antara mereka yang bersikeras. Kalau nggak salah saya itu seingat saya itu seperti Syekh Singkiti itu lebih bersikeras untuk mengatakan jangan ambil, itu bukan hak kita, lebih baik melepaskan. Cuma ada yang punya istihad yang berbeda karena ya seperti tadi boleh cuma untuk hal yang lain. Ya, lupa saya pertanyaannya. Yang kedua tadi apa? Niat tadi ya tentang beramal. Lalu kita punya tujuan-tujuan tertentu. Tujuan amal pertama itu adalah lillah. Ini yang pertama sekali. Seandainya ada janji-janji Allah atau Rasulnya dengan amal itu jadikan tujuan pengikut. Bukan tujuan awal. Tujuan awal tetap kita puasa ini, kita berpuasa benar-benar karena ini Allah yang memerintahkan. Tapi bukankah orang selalu bilang puasa bisa sehat? Maka saya puasa Senin agar sehat. Jangan sehatnya itu yang dikedepankan, karena sehat Allah yang memberi.
Jadi tetap lillahnya, lalu yang lain mengikut. Nah inilah diantara makna innamal a'malu binniyat, ada dalam bentuk jamak, ada yang binniyah. Dicobalah analisa oleh para ulama. Binniyat ini kan banyak. Berarti satu amal boleh beberapa niat. Karena niat itu niat dalam bentuk jamak kan. Nah, seperti itu. Tetapi tujuan pertama tetap lillah. Selagi niat-niat berikutnya tidak keluar dari ridha Allah, maka boleh. Saya berikan contoh begini, seperti yang kita bicarakan juga dulu. Dalam hadis kan belajarlah ikhlas karena Allah. Sekarang apa makna ikhlas karena Allah? Belajar dapat ijazah itu ikhlas enggak? Belajar nanti agar dapat pekerjaan lillah enggak? Jadi makna lillah itu sesuatu yang berada dalam ridha Allah. Suami bekerja keluar, apa makna lillahnya? Bukankah dia bekerja nyari duit? Dia ahli bengkel umpamanya, datang orang rusak motornya, diperbaiki. Selesai perbaiki, udahlah bawa aja, saya ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, dia bekerja tadi untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Ada motor yang rusak yang diperbaiki, dapatlah dia uang. Itu lillah. Karena tugas dia sebagai suami adalah cari nafkah. Jadi ikhlas itu sama sekali tak bertentangan dengan mendapat yang tadi, tapi sekali lagi tetap berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mencari nafkah itu diridhai Allah? Nah, jadi memaknai ikhlas itu selalu dengan artian tidak dapat apa-apa, itu tidak selamanya bisa dibenarkan. Sedangkan yang ketiga, umpamanya COVID, lalu ada aturan bahwa harus berjarak. Ini saya kira sudah ada fatwa-fatwa yang bisa kita pegang ini ya. Cuma semakin ke belakang nampaknya semakin disadari juga bahwa info-info seperti ini entah konspirasi, entah apalah macam-macam kata-kata orang kan. Tapi yang jelas COVID itu ada. Dibuktikan oleh banyak fakta juga. Walaupun rata-rata yang meninggal karena ada yang penyakit bawaan. Tapi yang jelas dia ada. Nggak boleh juga kita anggap tidak ada. Yang bilang-bilang tidak ada tuh kadang pada akhirnya kena juga. Banyak orang tahu tidak ada tuh, pada akhirnya dia kena. Nah, antisipasi seperti itu dianjurkan oleh agama. Dulu waktu Ta'un Amwas itu kan ada terjadi dulu wabah. Itu azan malah dirubah itu, bukan hayya 'alas shalah lagi, atau tetap ada hayya 'alas shalahnya tapi ditambah dengan shallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Ada penambahan seperti itu, salatlah di rumah kalian. Berarti hayya 'alas shalahnya bukan hayya 'alas shalah untuk ke masjid, tapi karena ada wabah maka shallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Nah, oleh karena itu seandainya memang ada yang sudah terpapar, jangan datang ke masjid. Sehingga yang datang itu hanya yang benar-benar sehat. Kalau benar-benar sehat, tak perlu dijarak-jarakkan. Nah, tapi tetap hati-hati, bukti hati-hati pakai. Karena pakai masker ini pun dipermasalahkan dalam hadis. Karena dalam saat kita sholat, sujud, jangan tertutup. Tapi karena keadaan, disinilah fungsi maqasid syariat. Disinilah ada al-hukmul asli, ada al-hukmut tabai. Ada hukum asal, tapi ada hukum tabai yang sifatnya mengikut, menyesuaikan dengan keadaan. Maka ketika memang dikhawatirkan akan tertular dengan cara rapat-rapat, maka dibolehkan untuk berjarak. Cuma berjaraknya itu masuk akal juga, jangan sampai 2 meter pula satu orang. Kan nampak kita tuh ada di posting-posting sholat, sini satu, sudut situ satu. Itu mempermainkan namanya itu. Sekedar membuat kita terhindar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Barakallahu fiik. Baik, untuk sesi berikutnya kami persilakan kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang hadir secara virtual yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin saya boleh bertanya? Pak Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dulu itu, zamannya dulu, orang selalu investasinya di emas, Pak Ustadz. Beli emas di toko emas, simpan di rumah, pada saat emas naik, dijual. Zaman sekarang, beli emas tanpa lihat barangnya, fisiknya. Dan bahkan bank-bank syariah sudah menawarkan beli emas digital tanpa melihat fisiknya. Kalau dulu orang beli emas harus beli fisiknya, disimpan di rumah. Nah, bahkan beli emas ini saat ini tidak harus 1 gram gitu, bahkan bisa di bawah 1 gram, dan bentuknya asetnya digital. Dan keadaan emasnya naik, itu bisa dijual belikan lagi dalam bentuk tanpa fisik, jadi bentuknya aset digital. Setelah trennya masalah emas digital, tren pula lagi ada lagi koin digital. Nah, koin digital ini ya seperti Bitcoin. Mungkin yang kita dengar seperti Bitcoin. Itu adalah aset digital yang setelah trennya emas digital jadi ada koin digital. Dan koin digital ini emas digital dan koin digital ini bahkan bisa ditradingkan, diperjualbelikan dalam transaksi di market masing-masing. Kalau emas itu di Pegadaian atau bank syariah itu kita bisa misalnya pada saat emas harga misalnya 1 gramnya 900.000, kita beli 1. Pada saat turun dia 800.000, kita beli 2 gram. Turun lagi kita beli 2 kali lipat. Pada saat dia sudah naik sedikit, kita jual semuanya, malah itu keuntungan bagi kita. Yang pertanyaan saya, yang digital ini hukumnya apa, Pak Ustadz? Karena barangnya nggak nampak, karena dipertukar beli kan, padahal emas itu ada, koin itu juga aset digital gitu. Nah, itu mungkin yang saya pertanyakan hukumnya dalam Islam. Baik, terima kasih. Barangkali dia masuk ke salah satu sisi dari pembahasan jual beli online atau e-commerce gitu ya, elektronik komersial. Kalau sekedar jual beli melalui dunia maya, elektronik komersial tadi itu ditolerir karena dapat dikiaskan kepada jual beli salam. Jual beli salam itu memperjualbelikan atau membeli barang di mana barang tidak ada di hadapan kita. Yang ada hanya spesifikasinya. Barang ada di tempat lain. Itu namanya jual beli salam. Kita mau sepatu, tak laku sama kita sepatu Pekanbaru ini. Kita ingin sepatu dari Cibaduyut umpamanya, dari Bandung. Buka websitenya. Size-nya ini, warnanya ini, harganya ini. Kita klik itu, transfer, nanti barang dikirim. Itu jual beli online yang sederhana. Dapat dianalogikan kepada jual beli salam, dimana jual beli salam menjadi sesuatu yang dibolehkan sebagai pengecualian atas nama istihsan. Jadi ada dalam istihsan, dalam usul fikih, ada di buku itu saya berikan penjelasan sedikit tentang istihsan. Bagaimana istihsan bisa menjadi sumber hukum. Itu yang sederhana. Tapi seperti Bitcoin dan jual beli emas yang tadi itu, kita memperjualbelikan kembali tanpa kita, di sini persoalannya. Di sini persoalannya. Kalau kita beli mobil dari Jakarta, baru mobil tuh. 3 bulan berikutnya dia akan datang ke Pekanbaru. Tapi sebelum datang kita jual kembali sebelum mobil sampai ke tangan kita. Itu agama melarang. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu qablal qabdi. Qabl qabdi itu sebelum barangnya jelas nampak oleh kita. Tapi dalam Bitcoin itu ada memang 2. Saya belum terlalu dalam meneliti itu, tapi saya sudah pernah coba cari-cari. Saya tengok ada dua pandangan. Antara yang membolehkan, karena itu kemudahan-kemudahan dalam kemajuan zaman. Tapi ada sebagian yang bertahan untuk tidak membolehkan, persoalannya ada pada yang tadi itu. Tidak pernah kita lihat barang kita itu, kita beli, lalu kita jual kembali sebelum kita, dan tingkat horornya merupakan
sesuatu yang membuat sebahagian tadi mengatakan tidak, lebih baik untuk tidak dilakukan. Lalu berhati-hati dalam persoalan ini. Itu juga lah kayak reseller apa itu ya, kan ada orang kadang jual beli barang, dia perantara sebenarnya, tapi dia sudah menjual duluan sebelum barang itu dia beli, belum jadi milik dia gitu. Itu juga sesuatu yang tidak dibolehkan. Maka hal-hal yang seperti tadi itu, kalau saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengatakan berhati-hati. Artinya karena sisi gharar yang tadi itu, dilarang memperjualbelikan sesuatu sebelum kita sendiri mengetahui apa yang kita jual. Tapi kalau mau ngambil pandangan yang lain, karena itu sudah merupakan kemajuan zaman sekarang ini, dan itu bagian dari bentuk usaha. Cuma usaha kita kan kita harus selalu mengaitkan dengan halal dan haram kan. Kita dalam hidup ini kan tidak nyari banyak uang aja, tapi nyari keberkahan yang ada pada uang yang didapat. Biar banyak asal berkah. Ya kan? Ini sudahlah sedikit, tidak pula berkah. Sudahlah sedikit, tidak pula berkah. Nah, jadi biar banyak asal berkah. Tapi banyak tidak berkah, hindari. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin perlu digali lebih jauh. Saya sudah pernah coba, tapi belum sempurna pencarian saya terhadap hukum. Yang saya temukan gambaran sekilas yang tadi, antara yang boleh tidak. Sekarang berkembang lagi ada fintech, financial technology. Kita tidak pegang, tidak perlu uang di apa kita. Tapi DSN pusat itu waktu saya di Jogja itu ada pelatihan apa dulu tentang ekonomi syariah ini. Itu disampaikan oleh Dr. Setiawan Budi Utomo. Itu sudah dibolehkan. Fintech itu. Waktu itu dia tidak berikan penjelasan lebih jauh waktu itu. Cuma dia gambarkan Dewan Syariah Nasional itu sudah mencoba untuk mempelajari. Makanya ada semacam apa itu, ada semacam gharar yang masih dipertahankan untuk tidak ini. Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya itu tadi Ustadz, emas aja sekarang udah bentuknya digital kan, tidak lagi bentuknya fisik gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan, apakah menyimpan emas dalam bentuk digital tanpa ada nampak fisiknya itu termasuk kan kalau yang emas digitalnya. Sekarang banyak anak-anak sekarang muda-muda yang milenial menyimpannya dalam bentuk digital emasnya. Nah, itu Ustadz. Dia ada gambar emas yang dia lihat ya. Ada bayangan emas yang dia lihat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk sesi terakhir kami persilakan kepada Bapak Ibu yang hadir secara virtual yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin berkenalkan, saya Nadia Rizkyanti, mahasiswa dari FKIP PGSD. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai bank syariah tadi. Kalau dalam sistem bank syariah itu kan ada sistem jual belinya. Kalau misalnya kalau contohnya untuk beli mobil atau sepeda motor, itu kan bank syariah yang membeli ke dealer, nanti baru kita yang membeli atas nama syariah. Cuman kalau misalnya ditukar sistemnya, kita tuh nggak mau beli mobil atau sepeda motor misalnya, tapi misalnya kayak mau bangun rumah, Pak. Kalau misalnya mau bangun rumah yang seharga misalnya kayak 200 juta, itu kayak mana sistem dalam bank syariahnya, Pak? Atau dalam mau membuka bisnis gitu. Mau membuka bisnis, misalnya kayak bisnis rumah makan atau apa, itu mau minjam uang, tapi mau minjamnya di bank syariah, Pak. Jadi sistemnya kayak mana, Pak? Gitu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di bank syariah itu ada item-itemnya. Ada pembiayaan untuk modal, ada pembiayaan untuk pembelian barang, rumah kah, mobil kah,
ada juga biaya pendidikan. Itu semua sudah diatur sebenarnya. Dan itu perlu untuk menentukan akad apa nanti yang akan digunakan. Nah, seperti yang dicontohkan tadi itu, kalau kita beli motor, lalu Bank Syariah membelikan motor, lalu kita beli ke Bank Syariah, itulah yang sebenarnya yang dianjurkan itu. Karena motor itu sudah menjadi milik bank dan kita beli kepada pihak bank dengan harga yang sudah ditetapkan oleh bank. Nah, dia berhak menentukan harga karena dia ingin dapat untung. Sekarang kita rubah umpamanya untuk bangun rumah. Berarti untuk membeli barang-barang rumah. Pembiayaan berarti dia memberikan pembiayaan untuk pembangunan rumah kita. Kalau di BMT yang di danau itu, BMT yang mengurus beli semennya, beli apanya, nanti harga dinaikkan. Sama aja. Berarti itu tetap memakai sistem murabahah. Cuma kita harus jujur, harus di bank-bank syariah kita harus jujur. Kadang kita tidak sebutkan untuk apa uang yang kita di situ pula salah kita kan. Sebenarnya ini untuk apa nih? Untuk buat sesuatu kita bilang untuk yang lain gitu kan. Nah, di situ nanti akan bermasalah. Jadi perlu ada kejujuran karena akad dalam Islam itu harus didasari oleh komitmen dan kejujuran. Kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka selesailah sudah acara kajian Islam rutin bulanan Universitas Islam Riau pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nih, Mah. warahmatullahi wabarakatuh.